Salam saudara, apa kabar? Senang bisa bertemu kembali di dalam devotion kali ini. Saya berdoa kita semua tetap di dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kita semua tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Saudara, jika kita memperhatikan anak-anak di sekitar kita, baik itu anak kandung kita, saudara kita, atau tetangga kita, ada beberapa di antara mereka yang seringkali susah pada saat kita suruh mandi, saudara. Ada aja alasannya. Lagi asik main lah, sebentar lagi lah, atau apapun lah alasannya. Dan bahkan ada juga yang beralasan bahwa mereka nggak perlu mandi, malas untuk mandi, saudara. Kenapa anak-anak malas untuk mandi? Karena mereka belum mengetahui manfaat apa pada saat mereka mandi. Apa yang diperoleh pada saat mereka mandi. Nah, pada saat ini saya akan membahas kenapa harus mandi. Ya, seperti tubuh jasmani kita, saudara, yang kita harus rajin membersihkan diri, harus rajin mandi, bisa 2 kali, bisa 3 kali sehari. Itu akan membuat kita tetap segar, itu akan membuat kita tidak bau, saudara. Tetap bisa bersosialisasi dengan baik karena kita percaya diri, kita tidak bau, ya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah pada saat kita mandi, kotoran-kotoran dan kuman-kuman yang ada di tubuh kita, itu semua dibersihkan, saudara. Tidak ada lagi kotoran, tidak ada lagi kuman di dalam tubuh kita yang bisa mengakibatkan kita mudah sakit, saudara. Sama dengan kehidupan rohani kita pun juga harus rajin-rajin membersihkan diri, saudara. Dengan apa caranya kita membersihkan diri? Dengan apa caranya kita harus mandi secara rohani? Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kedua dan yang ketiga mengatakan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Ternyata pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat kita mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, pada saat itu hidup kita mulai dibersihkan, saudara. Sedikit demi sedikit kita dibersihkan, baik pikiran kita maupun hati kita dibersihkan. Makanya mari kita senantiasa memperhatikan jam-jam doa kita, jam-jam baca firman Tuhan kita, karena ternyata pada saat kita membaca firman Tuhan, kehidupan rohani kita, baik itu pikiran maupun hati kita, itu dibersihkan, saudara. Sama seperti kita mandi secara jasmani, pada saat kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hal-hal yang tidak baik di dalam pikiran kita, hal-hal yang tidak baik di dalam hati kita, itu sedikit demi sedikit akan dibersihkan, saudara. Hilang dari pikiran kita, hilang dari hati kita, dan biarlah hanya kebenaran firman Tuhan saja yang memenuhi hati kita. Dan kita percaya pada saat hati kita bersih, pada saat pikiran kita bersih, apa yang kita keluarkan pun juga bersih, saudara. Melalui perkataan, melalui perbuatan kita, itu semua juga bersih. Perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan orang-orang di sekitar kita, perkataan-perkataan yang memberkati. Dan seperti ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, di ayat yang kedua, pada saat kita dibersihkannya, kita bisa berbuah semakin banyak, saudara. Mari kita mulai mendisiplinkan diri kita membaca firman Tuhan. Tidak hanya membaca, saudara, tetapi kita merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga hati dan pikiran kita bisa bersih. Dan pada saat hati dan pikiran kita bersih, kita bisa berbuah semakin banyak dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah ini yang kita renungkan bersama pada saat devotion kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.